Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Randi Hakim, mahasiswa Universitas Brawijaya semester 3 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis marketing saya dari video campaign yang sudah saya buat. Langsung saja ke videonya. Di sini kita menggunakan dua poin. Yang pertama ada misi dan juga ada tujuan. Dari misi sendiri, saya memiliki misi untuk membuat fondasi awal konten yang relevan dan konsisten, yang sesuai dengan demand dari konsumen, sehingga dari konten ini, konsumen itu bisa mengambil informasi yang sesuai terhadap kebutuhan mereka, dengan kualifikasi konten yang menarik, mudah dipahami, dan juga tidak membuat bosan. Nah, untuk tujuannya sendiri, itu ada dua poin. Yang pertama, memberikan edukasi terhadap target konsumen yang dituju, serta meningkatkan engagement dari sosmed AI for Impact sebagai poin yang kedua. Selanjutnya di sini ada data survei dari Kominfo per tahun 2023. Seperti yang bisa kita lihat di sini, untuk dominan sendiri itu banyak di pelajar dan mahasiswa. Selanjutnya untuk SWOT analisis, yang pertama dari strength sendiri, video ini memiliki strength dari fleksibel, dan juga tervisualisasikan dengan jelas karena berupa bentuk video. Selanjutnya biaya bisa ditekan tergantung kreativitas dari sang kreator. Selanjutnya untuk weakness sendiri perlu ada keahlian dalam editing dan juga menyampaikan informasi. Yang kedua, harus selalu bisa mengikuti alur dalam perkembangan konten. Untuk opportunity-nya sendiri, probabilitas reach audience-nya tidak terbatas karena apabila sebuah video ini masuk ke algoritmanya atau sudah menempuh algoritma dari TikTok ataupun Instagram atau sosial media lainnya, itu bisa mereach semua audiens yang bisa kita tidak kira. Selanjutnya, banyak yang tertarik dengan video konten. Untuk yang terakhir dari trade-nya sendiri, banyak yang menggunakan strategi ini sehingga ide-ide baru dan menarik perlu selalu dikembangkan. Target audience sendiri, kita di sini ada 4 poin. Yang pertama dari key psychographic. Untuk yang dari key psychographic, ada 2 poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, tertarik pada dunia content marketing. Yang kedua, punya kemampuan dan kemauan untuk meningkatkan personal branding dan juga kegiatan self-improvement. Selanjutnya dari key demographic, itu ditujukan untuk pelajar SMA dan mahasiswa. Selanjutnya, karena tujuannya dari pelajar mahasiswa dan SMA, itu tentu saja yang berumur produktif antara 15-27 tahun. Nah, selanjutnya, regional Indonesia dan pria serta wanita. Untuk preference dari channels dan kontennya sendiri itu sudah pasti Instagram, TikTok, dan juga video. Di sini ada end-to-end proses. Untuk key objektif dan key elemennya sendiri dalam sebuah video yang saya buat, yang pertama itu sesuai demand dari konsumen. Selanjutnya singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, membuat konten dengan konsisten sesuai dengan brandingnya. Kita mau bikin video ini tentang apa. Selanjutnya, thumbnail yang sesuai dengan keseluruhan isi video. Jadi thumbnail ini sudah menggambarkan secara utuh isi dari video tersebut dengan tipografi yang menarik, formal, dan juga jelas. Selanjutnya, upload pada jam-jam produktif, seperti pada pukul 12 siang atau jam 7 malam saat orang-orang menggunakan aplikasi sosial media. Selanjutnya, mengikuti tren dari konsep video dan juga sound yang digunakan. Karena algoritma itu bisa ditempuh kalau misalkan kita bisa mengikuti tren dan juga sound yang sedang ramai digunakan. Selanjutnya, menambah unsur komedi agar audiens tidak boring. Nah, ini yang pentingnya. Karena saat kita membuat video, kita perlu menjaga agar audiens ini bisa mau menonton video kita secara utuh. Karena masih banyak pesan-pesan yang ada itu di akhir-akhir video, guys. Selanjutnya di sini ada key performance indicator. Ada 2 poin. Yang pertama dari indikator dan targets. Dari indikator sendiri ada viewers, like, comment, dan share. Di sini saya menargetkan dari viewers itu 1000, like 100, dan komen 10, serta share 10. Mengapa sangat kecil? Karena di sini saya memberi interval waktu yaitu 7 jam yang saya upload pada tanggal 14 Agustus pukul 2 siang. Dan saya cek lagi insight-nya pada pukul 9 malam di hari yang sama. Bisa kita lihat di sini untuk pencapaiannya sendiri dari key performance indicator itu sudah mencapai dari target yang saya tunjukkan. Dari Instagram maupun TikTok, semuanya sudah melebihi dari target yang saya tentukan. Instagram sendiri memiliki total view 1496 dengan jumlah like 277 dengan komentar 33 komentar dan share 3 serta di save 5 kali. Lanjutnya untuk TikTok sendiri memiliki total view 699 dengan jumlah like 61, total komen 13 dengan total share 21 dan total save 5 video. Selanjutnya kita di sini akan membedah untuk kontennya. Dari pertama, saya menggunakan thumbnail yang sudah menggambarkan keseluruhan isi dari videonya, yaitu seperti ada tulisan personal branding, yang dimana saya akan membahas video tentang personal branding. Selanjutnya untuk judul sendiri, itu sesuai dengan permasalahan dari audiens, yaitu seperti engagement konten kalian kok nggak naik-naik, seperti itu kan. Selanjutnya untuk bagian yang pertama, yaitu sebuah kasus yang dimana kasus ini relatable dengan para audiens
atau dengan para target-target konsumen yang kita sampaikan. Untuk bagian kedua dan bagian ketiga itu saya gunakan untuk waktu untuk membuka pandangan dan juga ajakan untuk mengikuti kegiatan yang akan kita tujukan. Jadi untuk bagian 4 saya di sini memfokuskan untuk solusinya. Di sini bisa kita lihat untuk di bagian 4 di narasinya ada bootcamp, internship, ambassador suatu brand, volunteer, webinar, award, dan beasiswa. Semua itu bisa membangun untuk personal branding, yang dimana itu adalah solusi dari permasalahan yang ada di bagian-bagian sebelumnya. Nah, setelah itu dikaitkan di bagian kelima dan keenam, yaitu dengan memperkenalkan dan juga membrandingkan AI for Impact sebagai bentuk dari solusi atau penyelesaian terakhir dari permasalahan-permasalahan yang relate di kalangan-kalangan para pemuda. Dan di bagian 7 itu ajakan kembali kepada audiens, yaitu bisa dibilang kata penutup untuk mengingat lagi kepada audiens agar mengikuti kembali kegiatan dari AI for Impact. Untuk result sendiri, marketing campaign dengan strategi konten secara unsur komedi pada konten ini terlihat sangat efektif karena dalam waktu beberapa jam, yaitu sekitar 7 jam, sudah mampu menggapai banyak penonton dengan insight dan tanggapan positif serta komentar-komentar positif di dalamnya. Hal ini menunjukkan konten yang dibuat sudah cukup untuk memenuhi demand para pelajar atau pemuda yang ingin membangun personal branding mereka. Hal ini dinilai umum karena 85% audiens akan lebih tertarik dengan produk setelah mereka melihat video ataupun produk-produk yang mereka inginkan dibanding konten yang hanya berisi gambar atau tulisan saja. Sehingga dalam hasil ini strategi konten dapat digunakan untuk mempromosikan AI for Impact sesuai dengan informasi yang akan disampaikan dan dapat meningkatkan engagement-nya di sosial media pada kedepannya. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.